kebersamaan yang diikuti kesetiaan, bukan sekedar bareng-bareng tapi tidak setia, saling mengkhianati ya. Bentuk kesetiaan itu adalah ada kerutinan untuk terhubung, terikat, datang atau terikat saling memberikan. Maka semoga komunitas apapun itu pada puncaknya itu harus kita bawa pada pemikiran itulah pokok dulinan, itulah pokok dulinan limit. Jadi kebersamaan apapun itu niscaya harus bermanfaat, saling memberi manfaat. Bisa organisasi ini memberi manfaat kepada masing-masing anggotanya. Ini paradigma yang harus dibangun dari organisasi. Manfaat ini bukan simbolik, tetapi betul-betul nyata. Manfaatnya harus diperkuat. Manfaatnya harus diperkuat. Jangan simbolik, jangan hanya lipstick. Jadi organisasi niscaya harus memberi manfaat kepada anggotanya. Ini pemikiran organisasi. Kemarin waktu muskernas diskusi tentang di musola itu, saya mengajak untuk mengingat kembali slogannya Laisa, menebar manfaat meraih kemuliaan. Itu saya ingatkan, manfaat yang ditebar itu harus diperkuat. Bentuk penguatannya apa? Bentuk penguatannya adalah alhamdulillah selama ini lazis atau isaf dari dalam konteks kita ada Mas Habib itu kalau ada orang sakit mesti hadir. Tapi hadir itu simbolik atau hadir? Kehadirannya selama ini masih simbolik. Kehadirannya hanya sebagai orang yang menjenguk orang yang sakit. Ini manfaat karena delok wong loro plus muwe duit plus rumahne. Tapi kalau bicara memperkuat manfaat, maka lazis isaf atau organisasi ini jangan datang kepada orang yang sakit sebagai penjenguk orang sakit, tapi datanglah sebagai keluarga si sakit. Itu namanya penguatan, gak simbolik terus. Organisasi ini juga demikian halnya, pemikiran organisasi. Kalau serius kita ingin mengembangkan organisasi, maka manfaat itu niscaya. Karena sering sudah kita sampaikan bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan hilang. Itu hukum alam. Maknanya semakin kuat manfaatnya, insya Allah semakin kuat eksistensinya dan perkembangannya akan semakin cepat. Tapi kalau manfaatnya itu nihil, tunggu saja kiamatnya. Itu rumus kehidupan dunia yang dikersakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amaz zabadu fayadhabu jufa. Adapun buih, tidak ada yang bisa mempertahankan buih itu tidak hanyut, hilang. Sekuat apapun Anda, secanggih apapun Anda memanage buih itu saya harus hilang. Karena apa? Karena tidak bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nas wa yanfuthu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi sesama akan eksis di bumi. Jadi kalau ini mempertahankan eksistensi, maka harus menguatkan manfaat. Nah, organisasi ini harus diperkuat manfaatnya. Ya, tentu bagaimana manfaat bisa semakin bermanfaat, utamanya untuk organisasi, untuk anggotanya, manfaat dunia wa ukhra. Percuma manfaat dunia oleh akhirat toh dunia gak. Ya sakno Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka di kita itu wajib ngaji, wajib menguasai materi-materi dasar keislaman itu di sana sebenarnya para paradigmanya. Jadi tolong berpikirlah yang pas, punya visi yang kuat untuk bagaimana organisasi ini semakin kuat memberi manfaat. Semakin kuat memberi manfaat. Tentu organisasi ini akan kuat memberi manfaat kalau kita bersama-sama. Satu. Nomor dua, kita betul-betul sehati. Kita betul-betul sehati. Betul-betul ingin memberi yang terbaik kepada saudara-saudari kita. Tidak hanya sekedar memberi, tapi memberi yang terbaik. Ini pemikiran
saya pribadi sebagai person organisasi itu jangan berpikir sederhana pokoknya dilakoni. Itu orang yang tidak terdidik namanya. Kita ini dikatakan tidak terdidik kan tidak terima. Kok saya S1 S2. Buktinya itu jangannya S1 S2 kalau protes. Kan begitu. Berarti Anda itu dikatakan orang liar, kita ini dikatakan orang liar, kan nggak mau. Sakit kita. Tetapi pertanyaannya, orang terdidik dan tidak terdidik itu secara nyata bisakah dia memberi manfaat atau tidak? Kalau kemudian manfaat kita itu tidak ada, berarti Anda liar. Makanya sekali lagi kita harus berpikir bagaimana berkontribusi yang signifikan, optimal untuk organisasi sesuai kemampuan kita, sesuai bidang tanggung jawab kita. Catatannya Anda harus rela Anda harus rela lelah, mau menghadapi ketidakpastian. Itu kalau mau real, mau bermanfaat bagi kebersamaan. Tapi kalau Anda bermain aman, tidak akan bermanfaat. Dan tunggu tanggal kiamatnya di organisasi ini kalau tidak bermanfaat. Maka sekali lagi mengingatkan seperti yang diingatkan oleh Ustaz Tamami sebagai direktur, monggo muga-muga iso orang menjadi wong sing manfaat. Dimulai dari mana? Dimulai dengan Joko Bawan, libat apa? Jalankan tugas amanah sesuai job desk-nya. Satu. Yang kedua, coba bantu teman yang kesulitan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Karena sangat mungkin seseorang itu mendapat amanah untuk bidang-bidang yang dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan di situ, kurang energi di situ. Kita berikan oleh Allah kelebihan pengetahuan, pengalaman, energi, kita bisa berbagi. Jadi kita tidak angkat tangan begitu saja. Dulu tugasku. Itu bukan organisasi. Itu mandor itu. Pekerja bangunan itu. Aku mari wis ngilangi wong liya ya aku njaluk baca. Jadi bermanfaat. Monggo. Sekali lagi ini tidak akan terjadi ikhwanillah kalau kita tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah momen liburan ini kita relaksasi, kita rehat sejenak untuk menurunkan voltase kita. Semoga liburan ini betul-betul menjadikan kita fresh, segar kembali, punya semangat baru. Jangan sampai terjadi sebaliknya, mari liburan malah sumpek duit teh. Nah, jangan sampai aja. Jadi semoga sekali lagi fresh. Coba lakukan perenungan selama ini saya manfaat gak ya sama orang. Kalau nggak manfaat, jangan-jangan kita itu ngapunten paradigma yang dibangun oleh Al-Quran itu apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kepadamu tentang arak dan perjudian. Katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Maknanya orang itu nggak mau dikira nggak manfaat. Tetapi manfaat yang diberikan terlalu kecil daripada beban yang yang munculkan dalam kebersamaan. Itu namanya arak. Jangan sampai kita jadi orang seperti Homer, manfaati tapi repoti. Ini kalau konsepnya arak itu haram, bahkan umur khaba'is kan gitu. Jadi kalau bicara manfaat, teleh itu manfaat, tapi ambune kan nggak wong. Jadi kita jangan sampai kalau teleh atau arak, manfaati tapi bahayanya akeh. Ini akan terjadi kalau kita mohon maaf tidak komitmen pada tugas kita, kalau kita gampang arasan. Makanya harus betul-betul memahami apa hal yang membuat orang itu produktif melakukan kebaikan dan apa yang membuat orang itu dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Ilmu ini sudah langit, tapi amali tuh pengalamannya wawasannya akeh, tapi prestasinya gak akeh kan iman-iman.
perhatian. Jadi sekali lagi ilmu tentang ini kita harus imani betul hadisnya Mu'adz bin Jabal itu ya kepada Rasulullah, ulangan Mu'adz bin Jabal apa? Betul ini sing tiga itu kebaikan. Poso, sedekah, kali qiyamul lail. Tiga ini nggak boleh lepas salah satunya kalau memang tidak jelas semuanya. Misalkan wong wedok mampu itu kan gak qiyamul lail kalau datang bulan. Yo gak ada poso. Akhirnya tak sedekah. Ayo mama, iki mau sedekah dulu. Nek durung kok bisa dilong 1%. Bisa sedekah ya. Itu ababul ini penting untuk produktivitas. Syukur kalau kemudian ditambah yang Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akal dikirim, rutin dikirim itu akan produktif sekali. Akan produktif sekarang ini mohon maaf, manipulasi Allah ini seperti bahasanya Nabi ya. Kita itu kadang-kadang bagi saya di dalam konteks kebersamaan ini kan sering bicara. Itu kadang-kadang gengsi kalau ngomong di bulan hal ini. Tapi kalau bicara tarbiyah, penanaman konsep yang semoga nanti itu dari memahami konsep ini, mengerti ini kemudian menjadi sebuah perilaku itu indah. Di Boronegoro ini gak kok gengsi. Termasuk teman itu waktu ada kasus insiden di Boronegoro itu kita sempat sedikit mengganggu kebersamaan dengan teman itu. Kendala itu begini kan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan di hati kami ada ganjalan kepada sesama orang beriman. Lek sak dunggel nek koncone lulus. Karena kabeh. Mane lek kepengin lulus dadi wong iman, ojo sampe dunggel nek koncone. Disitulah yang penasaran tadi bukan astrofaroha. Ke transparansi, keterus-terangan itu menjadi kedamaian, ketentraman. Makanya lek gak cocok mbek kanca, diomongno. Dan kita gak terus-terusan terjebak dalam namanya salah sangka karena nyongkok terus ada salah nyongkok keliru nyongkok terkoreksi. Atau mohon maaf juga menjadi konten bagi orang lain yang memang selama ini salah. Catatannya gak boleh gil karena ini nama naif. Nah begitulah kita menanamkan karakter kepada murid-murid kita. Di bulan kalian termasuk kita masalah produktivitas orang khidmah. Itu mohon maaf tanpa tiga ini, tanpa sedekah, tanpa qiyamul lail, tanpa poso, salah satu kalau hilang atau kurang zikir, nggak ada orang itu produktif kebaikannya. Sing ana mek lo hotok iki gak jelas manfaat. Kuas ilmune dhuwur, gak jelas manfaat. Karena namanya kebaikan itu kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dari manusia, tidak ada kekuatan melakukan ibadah kecuali dengan Allah. Ada kita bertauhid Allah sebagai ajallu ma nazala minas sama at-taufik. Yang termulia yang turun dari langit adalah taufik. Wa ajallu ma yas'abu ila sama al-ikhlas. Dan yang terbaik, yang termulia, yang naik dari bumi ke langit adalah keikhlasan, ketulusan. Jadi tiga ini dan zikir itu niscaya. Tanpa ini kita eman-eman waktu itu. Hal-hal yang ada kebaikan remeh itu kita abaikan karena nggak ada taufik dari Allah, nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi itu diantara akhbar dari Pondok Putri, insya Allah ada Alfisan dan saya itu begini, namun di pondok ini sering ada tamu. Apa yang paling dibutuhkan tamu sekalian mangan? Wonduru. Wonduru itu apa? Apa wonduru? Karena tempat tidur ialah berisi satu ruangan, dua kasur, selimut, bantal. Hasil, kau tahu mikir itu bantal? Gue bodoh. Orang tahu Pak Dodo ini berapa puluh tahun? 7 ya. Artinya kebutuhan untuk alat tidur ini adalah alat istirahat ini satu yang konstan terus tambal yang di luar itu mohon maaf itu sudah berapa tahun puluh gitu ya. Makanya kita harus berpikir kreatif bagaimana perawatan dan pengadaan yang terus berkala ini karena ada yang rusak harus ada yang baru mesti kan begitu.
saya mengamati beberapa bantal kasur sudah mulai berkurang banyak. Padahal waktu Multato kemarin, baru Multato itu ada dana dari wali murid boarding gitu ya. Itu sebagian kita alihkan ke kasur itu, walaupun nilainya ya kasur uangnya, karena waktu itu pengadaan kasur dan bantal itu habis hampir 60 juta. Waktu Multato kemarin, coba lihat bendung, ada nggak pengeluaran itu? Nggak ada. Artinya kalau kita nggak alokasikan ke sana, yang kasihan itu satu tamunya, nomor dua pihak penerima tamu bingung. Makanya perawatan barang pondok ini mau dikira barang-barang pengadaannya. Maka saya usul, soal nanti akan saya kawal Pak Kabrudin, semono. Nanti pengadaan inventaris itu kalau bisa, mohon maaf, rutin. Contoh, setiap kali ada momen acara di sini wajib nyumbang kursi 1 atau kabel 1. Berapa sih harga kabel? 400.000. Mahal nggak? Sangat murah. Masuk gawe gedung situ, saya udah gede ini infakkan tambah situ ada kalau ini nanti harus menjadi regulasi. Kalau enggak, uang kita itu aplikasi akan nanti habis seperti ini untuk fasilitas, sehingga kesejahteraan akan kurang terpikirkan. Jadi ini harus contoh, mohon maaf, kayak kemarin misalkan ada rapotan, berapa sih uang 400 kalau sudah ada kegiatan gitu, mestinya kan bisa kalau dianggarkan. Kalau diundang, undangan. Belilah tambal 1, belilah kursi 1 berapa? 350.000. Yang terbaru, kursi itu bisa jadi baru dengan uang 200.000. Nah, ini kalau nggak kita pikir mau akhirnya orang yang peduli lah yang akan terbebani. Padahal ini yang digunakan untuk kepentingan semua. Itu mohon maaf, kita pikirkan bagaimana merawat inventaris. Alhamdulillah kita kedatangan Mas Nadif yang dulu selain Yudi itu sekarang ya Nadif ini yang bisa merambut inventaris. Sengsara ya, dia kalau inventaris rumah kita berapa bantal, paling 5-10 bantal atau 20 bantal. Kalau ini ratusan, rambutnya, nyimpannya, masya Allah berat. Nah, ini nanti sekali lagi setiap kali ada momen di gedung amanah maupun di dakwah, nanti aturannya harus diwujudkan dalam SK, itu harus ada infak untuk inventaris, baik tambal maupun kursi atau kasur. Nanti kalau hasil bisa berupa nominal atau harta barang. Tambal itu kita punya berapa? Dulu saya beli yang terbaru itu 40. Tambalnya yang 40 itu tambal itu dulu Mas Agus. Tapi harus lawas sebabnya harus murah ya. Kita bientong dan itu oh ya. Masih kabel yang lumayan lah, dan dihitung tahun, tapi belum tahun itu alhamdulillah. Jadi yang terbaru kemarin alhamdulillah waktu nikahnya masjid itu kita dapat tambahan tambal itu tidak 100 begini kali 100 lebih ini hampir 300. Yang perawatannya agak ribet itu. Kalau kita nggak mikir gitu, nanti uang milik kita bersama ini akan habis untuk fisik, karena apapun kalau sudah terpaksa ya mau nggak mau ya menggunakan uang operasional. Kalau sering terus kita nanti ya namanya operasional proses pendidikan ini banyak akan tertunda. Kalau habis untuk fasilitas, hanya kita itu berjuang bagaimana fasilitas di pondok tinggi ini tidak mengganggu namanya iklim pendanaan untuk proses perbaikan untuk pendidikan kita. Jadi sekali lagi itu nanti mohon bersiap-siap dan mohon kelogoannya. Jadi setiap momen penggunaan gedung atau fasilitas umum itu nanti ada tarif yang jelas. Harapannya ya untuk perawatan berkesinambungan, tidak berpikir mengembangkan usaha di situ, tidak. Betul-betul kalau bisa ya, karena ini saya dengar kursi lipat itu pihak luar itu biasa menggunakan dan tidak ada haknya, walaupun sangat tidak standar. Situ itu katanya 60 dewan, 50 apa 40. Satu kursi itu kalau nyewa di luar 40.000 ya. Nah, gitu bolak-balik penerimaan rapot gaya kursi, penerimaan PSB gaya kursi, yuk apa dan pilih kita bersama. Tapi dirambut gitu ya, dirambut dan tarifnya diperjelas untuk perawatan itu gitu. Jadi agar kita semata-mata
pikir milik kita bersama lah. Pondok ini Abdiyah memberikan kesempatan kita untuk cari berkah, untuk cari barokah, khidmah maksimal ya. Semakin banyak khidmahnya, insya Allah semakin banyak barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait kegiatan. Jadi hari ini ada acara hisan, kemudian juga ada itu sanlat, kemudian setelah sanlat nanti saya juga masih belum sempat konsolidasi Pak. Jadi diberikan mereka Pak terima kasih pada terus ya. Di kegiatan kami itu kan selalu santunan janda, pon jadi dari santunan janda orang-orang. Dari mulai tirakati organisasi itu ya. Kemarin kan sudah dapat informasi ya, ternyata beras 5 kilo itu banyak orang kampung. Hari ini orang muncul biasa belanja beras 1 kilo itu masih ada di kampung kami. Jadi sangat bermanfaat. Kalau kita kemudian insya Allah pekan Rajab khataman kitab Rajab nanti kita adakan, tapi belum kita konsolidasi ulang. Kita sederhanakan konsepnya sehingga tidak seperti itu. Karena ini mepet Januari ini Pondok Putra itu ada juga khidmat multako persada, ada mukernas as-sofa, juga saya dengar juga di Patuan Ustaz Kamal untuk khidmah walimah acara putri beliau juga. Berarti Januari itu ada 3 acara ya, itu di luar kota semua. Kemudian nanti awal Februari insya Allah teman Pondok Putra juga ABS kali ini di Wonogiri, di tempat desa yang sekarang digunakan dakwah Ustaz Royan Wonogiri. Anggarannya kurang lebih 80 juta. Doanya semoga Allah memudahkan dan memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya pengumuman divisi dakwah dan pengarahan dari kami pribadi selaku salah satu pengurus di sini. Dan yang terakhir ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ustaz Alim, Ustaz Fikri dan yang lain, Pak Latif, Pak Naim, dan yang lain semuanya, saya undang panjenengan kondangan walimah ya. Bukan walimah saya, walimah adik ya. Insya Allah tanggal 8 Januari di Rabu sore ya. Undangan ya. Kebobohan. Akan di sini ya, otomatis. Insyaallah saya mohon kehadirannya dan doanya, syukur rawuhnya. Insyaallah kita makan-makan. Namanya walimah itu yang dimakan-makan ya. Ojo mikir ini dikei opo ya. Sementing mangan ya. Sing mangan ya. Wis aku sebagai mangan warak ya. Insyaallah tanggal berapa? Ustaz Taufik? 8. Ya, bisa dianggarkan dari sekarang. Bisa. Ya, tanggal 8 misalkan mau di jalan ya. Kalau suami istri kalau nggak ada udur, suami istri boleh ngajaran juga boleh gitu. Yang penting kita harapkan doanya, insyaallah kita doakan pernikahan itu. Alamin. Dari kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.